Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Sukra Mulia Putri dari Unit 1 Pendidikan Agama Islam. Saya akan membahas tentang tokoh-tokoh tarekat yang ada di Aceh beserta biografinya. Yang pertama ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi. Banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah Fansuri yang sangat populer lewat karya-karyanya yang sangat monumental. Namun, mengenai kapan dan di mana lahirnya beliau masih menjadi pertanyaan dan perbedaan pendapat dari para ahli sejarah. Ini disebabkan karena tidak ada catatan yang pasti yang menjelaskan tentang hal tersebut. Beliau menulis tentang ilmu tauhid, ilmu suluk, ilmu thariqat, ilmu tasawuf, dan ilmu syara'. Beliau adalah anak dari seorang ulama besar yang terkenal di Barus, dan Hamzah Fansuri di negeri Barus terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang letaknya di selatan Aceh. Karya Hamzah Fansuri, karya beliau dalam bentuk syair yaitu syair burung pinggai, syair dagang, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, dan syair perahu. Karya beliau dalam bentuk kitab ilmiah yaitu Syarul Asyikin, Al-Muhtadi, Rubai Hamzah Fansuri, dan lain-lainnya. Dua Samsudin Al-Sumatrani. Beliau adalah sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri, atau juga dikenal sebagai Samsudin Pasai karena beliau berasal dari Pasai. Beliau banyak mengarang kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Samsudin Pasai juga seorang ulama yang sangat disayangi oleh Sultan Iskandar Muda, sehingga beliau diangkat sebagai pembantu dekatnya. Orang pelawak Eropa pernah berkunjung ke Aceh, mengatakan bahwa Samsudin sebagai bishop, yang artinya seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu juga beliau seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul Al-Salitin. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya. Karya-karya Samsudin As-Sumatrani yaitu Mir'at Al-Mukminin, cermin orang yang beriman, Jauhar Al-Haqaiq, permata kebenaran, Kitab Al-Harokah, Mir'at Al-Iman, Kitab Al-Martabah, Mir'at Al-Muhaqqiqin, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, Thariq Al-Salihin, dan lain-lainnya. Samsudin Pasai meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi bertepatan dengan terjadinya kekalahan armada Aceh di Malaka. Yang ketiga ada Nuruddin Araniri. Beliau adalah ulama dan sastrawan yang berasal dari Ranir. Lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Aslinya berasal dari keluarga imigran Hadramaut dan ibunya seorang Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar Thani sebagai Syekhul Islam. Setelah posisi yang kuat di Aceh, Araniri melancarkan pembaharuan Islam secara radikal. Ia menentang paham wujudiyah yang dibawakan oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani. Menuduh mereka berdua telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinan akan dibunuh. Banyak buku dan kitab Hamzah Fansuri yang dibakar. Karya-karya Nuruddin Araniri yaitu Sirat Al-Mustaqim, Jalan Lurus, merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dengan bahasa Melayu. Daral Al-Faraid membahas tentang tauhid dan filsafat keimanan. Latahi Al-Asrar, Umdad Al-I'tiqad, Hujjah Al-Siddiq, Jauhar Al-Ulum, Al-Hayat, Bustanus Al-Salatin, Taman Para Raja, dan lain-lainnya. Di dalam beberapa kitab tasawufnya ada yang berisi hujatan dan kecaman kepada Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani. Namun usaha pembaruan Araniri tidak berlangsung lama karena reputasi beliau digusur oleh murid dan pengikut Hamzah Fansuri dan Samsudin. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, Nuruddin Araniri meninggalkan Aceh dan kembali ke tanah airnya. Nama beliau kini diabadikan pada sebuah perguruan tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri Araniri, atau yang kita kenal sekarang adalah Universitas Islam Negeri Araniri yang berada di Banda Aceh. Yang keempat ada Abdul Rauf Al-Singkili. Beliau adalah seorang ulama besar di Aceh yang terakhir. Lahir di Fansur, dibesarkan di Singkil, wilayah pantai barat laut Aceh. Diperkirakan
diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Ayahnya Syekh Ali Fansuri masih bersaudara dengan Hamzah Fansuri. Beliau menghabiskan waktunya selama 19 tahun untuk menuntut berbagai macam cabang ilmu Islam di Haramain. Setelah selesai belajar berbagai macam ilmu agama, ia kembali ke Aceh dan mengabdikan dirinya di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Ratu Saifiyatuddin, Abdul Rauf diangkat sebagai mufti Kesultanan Aceh menjadi Qadi Malikul Adil. Tarekat yang dijalankan Abdul Rauf adalah tarekat Syatariyah karena mengikuti dan telah mendapat ijazah dari gurunya yaitu Ahmad Al-Kusyashi, sehingga nama beliau tercantum pada silsilah Syatariyah di Aceh. Bahkan nama Kusyashi begitu terkenal dan melekat di daerah Sumatera dan Jawa. Tarekat Syatariyah ini dalam naskah-naskah tertentu disebut sebagai tarekat Kusyashiyah. Abdul Rauf menulis karya keagamaan yang membahas tentang masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Abdul Rauf juga seorang yang sangat giat mengembangkan pemikiran dan penyebaran Islam. Beliau mengajarkan agama Islam terus dilakukan di daerahnya bernama Rangkang Tengku Syah Kuala di Pantai Kuala. Abdul Rauf meninggal dimakamkan di Kuala Raya, Desa Deah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.